Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya karena begitu ya. Ya kalau betul ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Jamaah Samawi kita bisa bertemu kembali dalam rutinitas kita di setiap malam Kamis. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk kita beramal, untuk kita bekal. Mungkin kita diingatkan kembali ada satu makalah yang sudah sangat jauh. Makalahnya yang berbunyi ihalatukal akmala ala wujudil firohi min ru'unati nafsi, yang artinya menunggu kesempatan untuk beramal dari kesibukan-kesibukan kita menunjukkan bahwa kita ini tidak punya otak. Min ru'unati nafsi itu kumprung otak. Ciri-ciri kita beramal menunggu waktu senggang adalah ciri-ciri otaknya kumprung. Karena apa? Pada hakikatnya kita ini kejar-kejaran antara amal dan kematian. Kita tidak tahu besok siapa yang dijemput, atau mungkin 5 menit lagi kita tidak tahu siapa yang akan tidak ada. Nah, kesempatan yang kita gunakan saat ini adalah tangisan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka ingin kembali, mereka ingin duduk seperti ini. Makanya pula ulang-ulang kadang yang fa'asaddaqu wa aqum minas sholihin. Sebenarnya ya Allah, tunggulah sebentar lagi katanya. Fa'asaddaqu, maka aku akan bersedekah, wa aqum minas sholihin, dan aku akan melaksanakan amal-amal soleh. Mereka menangis ingin kembali, sedangkan kita tertawa di sini tidak beramal. Kita juga kemarin sudah dijelaskan layu dumu jambu indaka agramatan tasuduka an husnidon. Selanjutnya makalahnya masih terkait apa di sini? La sogirota ida qobalaka adluhu. La sogirota ora ana dosa cilik.
Ida qabalaka taskalane madhep ka ing sira adluhu apa adile Allah. Wala kabirota lan ora ana dosa gede ida wathaka taskalane madhep ka ing sira fadluhu apa fadile Allah. Apa maksud dari kalimat ini? Ada 4 hal yang kita bahas pada malam ini, para sahabat-sahabat semua. 4 hal pertama yaitu tentang dosa kecil, dosa jangan menganggap dosa kecil itu besar. Ulang, tentang 4 hal. Yang pertama tentang dosa kecil, dosa besar, keadilan Allah, fadl atau pemberian Allah. Itu 4 hal yang kita bahas pada malam ini. Apa itu maksudnya? Di sini dijelaskan di dalam kitab Syarah Safawi. La sawirota orang ana dosa cilik min dunubika nyatane saking dosane sira bal kuluha balikan ta kuluha utawi sekabehe dosa kabairun iku gede. Iza qabalaka taskalane madhep ka ing sira adluhu apa adile Allah. Jadi pada hakikatnya tidak ada dosa kecil bila kalau nantinya disandingkan dengan keadilan Allah. Maksudnya apa? Kalau dosa kita dibandingkan dengan adilnya Allah, maka hakikatnya adalah tidak ada dosa kecil. Maksudnya gimana sih? Ya contoh adilnya Allah itu ya. Adil Allah mungkin satu cerita ada di dalam literatur kitab kuno. Ada seorang kiai kalau zaman sekarang 70 tahun tidak pernah maksiat. 70 tahun tidak pernah maksiat. Ketika wafat ditanyakan oleh Allah, cakap-cakap, wahai hambaku, sebab apa engkau masuk surga? Kata orang tersebut, sebab ibadahku, saya selama 70 tahun hidup tidak pernah maksiat. Kata orang tersebut. Oh, itu ya. Kalau begitu, malaikat ambil timbangan, ditimbang nikmat matanya dengan amalnya selama 70 tahun. Ternyata 70 tahun amalnya dengan nikmat mata yang diberikan Allah itu masih lebih berat nikmat mata yang diberikan Allah. Kata Allah, lihat, amalmu selama 70 tahun tidak ada bandingnya dengan nikmat mata yang aku berikan. Malaikat, silakan bawa orang ini ke neraka. Ya Allah, kalau begitu saya minta ampun, kata orang tersebut. Saya masuk surga itu dengan rahmat. Nah, dari cerita tersebut sebenarnya orang yang 70 tahun tidak pernah maksiat saja masih kalah dengan nikmat mata yang Allah berikan. Atau contoh kita sekarang, kalau memang keadilan Allah itu ya dibandingkan dengan apa yang kita perbuat, sholat 5 waktu itu mungkin hal yang terbaik yang kita lakukan amal itu ya.
Karena anak hadis yang mengatakan awalu ma yuhasibu alaihi abdu yaumil qiyamati, awal-awal pertama yang nanti dihisab kaula atau hamba-hamba tersebut as-shalah. Faiza tamatan kubilat sa'iru amalihi. Ketika sholatnya baik, maka diterima semua amal. Faiza naqisotan, sekali kurang apa amal-amal sholatnya, rudat sa'iru amalihi. Nah, amal kita yang mungkin akan menjadi acuan, akan menjadi pembanding di sana itu sholat. Kita hitung sholat kita. Seandainya sholat duhur paling lama itu 5 menit karena 4 rakaat. Dalam 5 menit kira-kira dipotong kalau pikiran ngawal kita. 5 menit kesuwen sholat duhur. Sedang ya, sholat tekangan, sholat tekangan ustaz. Lama sholat kula kedawan di kalau ngomong. Tak kurang lah 3 menit sholat kula. 3 menit sholat kula. Itu waktu terbaik mungkin amal. 3 menit kira-kira wenten boten 5 detik kita khusus. Paling gak khususnya di awal doang, di pundik pasti ini ya. Usolli fardhu zuhri arba'an rakaat mustaqbilal qiblati makmuman lil. Khusus karena apa? Sambil ingat-ingat sambil memaknai kuan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mungkin 3 detik khusus kita. Nah, 3 detik ini yang akan dihitung. Selain 3 detik 3 detik mungkin khusus kita setelah Al-Fatihah mendengar imam ngawal. Lama kowe Kang Nurudi mah order ora. HP ora tiu-tiu gitu. Tiu suara terindah bae kamu dengan kawan. Tiu. Mau kan. Anyap amat kan. Langsung nih HP duduk. Aplikasinya muni tiu taksi kok. Mikir kulus tak subuh anak ning di mana ning mangkal sembari salat. Nah, kalau dihitung 3 mungkin mau kan 3 detik kali 5 dalam sehari semalam 15 detik. Sedangkan sehari itu 24 jam. Coba kan. Madep kita nih Allah secara diterima 15 detik, maksiat kita berarti 23 jam pirang detik. Lah lama Allah nih adil, kita cuma bagian kita cuma 15 detik doang masuk surga. Selainnya lepas neraka sedina kok sholat mana gue suka maju surga mana 15 detik doang. Lepas 11 ayat 23 jam neraka mana lama setengah mati kan beneran sekian. Ya Allah. Ngocu. Lah tapi cepeling kene wa huwa tasarrufuhu wa adile Allah kenapa? Allah adil ulama sallallahu Allah iku adil. Wa huwa tasarrufuhu utawi iya tasarrufuhu utawi adil Allah iku tasarruf Allah fi mulkihi ing dalam kekuasaan Allah min ghairi hajrin saking ora kana kang ngalang-alangi alaihi ingatasi Allah. Faida doharat sifatul adli maka skalane dohir apa sifat adil alaman abghadahu ingatasi wong kang sengit Allah ingatasi wong kang sengit hu ing siman Allah sapa Allah taala wa maktahu tegese wong kang bendu hu ing siman batolat hasanuhu mangka batal apa kebagusannya si wong wa adat sogiruhu lan jadi sogo iruhu apa dosa cilik si wong kabairon iku ing dosa mau kagak. Kalau Allah itu adil
Maksudnya Allah kan maha adil. Nah kalau kemahaadilannya dipakai tadi itu ya, pada hakikatnya tidak ada dosa kecil. Karena apa? Ibadah kita paling sedina pun yang di atas tadi paling enggak 15 menit khusus. 15 detik. Oh, kedawan 15 detik. Jadi tambah zikir maulah. Amalan zikir kan sejam tuh. Nggih, betul. Khusuk meremat anu turu. Kita nurtin. Kok bayangkan. Tidak ada dosa kecil. Labaran kita bukan hanya dosa kecil. Apa sih kebanggaan nanti di akhirat kita ya. Makanya untuk hijab kufran yang ahmilana ya Rasulullah haqqal mahabbati la tafna. Ikut saya dengan kita punya rasa cinta doang ning Kanjeng Nabi. Lamun kita ora rasa cinta ning Kanjeng Nabi lewat. Klipun mengkoten. Klipun dengan modal cinta, insya Allah kita mendapat syafaat. Insya Allah. Modal demen. Makanya doa yang diulang-ulang mungkin di sini yang insya Allah seminggu sepisan namun modelnya Kang Ustadz Samsul. Tapi lamun modelnya palurang ulang-ulangnya rong bulan semisan gembung. Waduh gitu mah ya. Palura, sabar Palura. Ya, lanjut. Mandi bulan sepisan. Mandi YouTube. Nah itu ya, tidak ada dosa kecil hakikatnya kalau keadilan Allah itu dipakai. Enak banget kita mau ngomong Allah maha adil. Wih, lamun kita paham hakikat keadilan, sebenarnya seharusnya kita orang enak mah. Terus seterusnya wala kabirotan lan ora anak wala kabirota lan ora anak dosa gede. Ida wajhaka taskalane madhep ka insira fadluhu apa keutamaan Allah. Nah, kalimat subhanallah. Tidak ada dosa besar ketika fadl atau rahmat Allah itu nempel di kita. Tidak ada dosa besar pada hakikatnya. Ada di kitab Al-Basit, kula baca turun tak hafal hadisnya pendawan. Ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi. Nabi waktu itu lagi turu, barang lagi turu ditonggoni mungkin tangi langsung ucap kuat Allah itu akan mengampuni seseorang orang yang mengucap la ilaha illallah katanya. Sampai sahabat walaupun Cina walaupun nyolong ya Allah akan mengampuni orang yang membaca la ilaha illallah walaupun nyolong diulang-ulang 3 kali walaupun nyolong walaupun Cina. Bayangkan nyolong Cina iki dosanya siksanya sangat besar, termasuk kalau hierarki itu dosa besar nomor 10 besar. Nomor pertama itu musyrik. Nomor pertama itu dosa paling besar itu musyrik, membunuh, zina. Hierarki dosa-dosa besar. Tetapi Allah akan mengampuni orang yang melafazkan la ilaha illallah. Ngono diterangkan itu ketika orang tersebut tobat dari apa? Zina dan nyolong dan mati mengucapkan la ilaha illallah. Iki berarti menunjukkan tidak ada dosa besar pada hakikatnya.
Kalau Allah sudah memberi rahmat, sudah memberi fadl kepada orang. Tinggal bagaimana kita mendapat rahmat, mendapat fadl. Caranya seperti apa? Caranya pula sering satu hadis mengatakan kan, idza ja'al qaumu majlisan wa yadhkurunallaha fihi ila hafathumul malaikatu wa taghassat rahmatuhu wa tanazzalat sakinatu wa dzakarallahu man indahu. Ketika satu kaum duduk di satu majelis dan kaum tersebut berzikir di majelis tersebut, ila hafathumul malaikatu, kecuali malaikat-malaikat itu datang ikut mengitari kita, wataghassat humur rahmatu, dan dapat ini banyak rahmat Allah yang turun. Jadi duduk di sini salah satunya kita itu lagi nyadong rahmat. Turun yang rahmat. Bukan hanya situ, endingnya yang paling keren sampai ulama, wa dzakarallahu man indahu. Allah menyebut-nyebut kita di sisi orang-orang di sampingnya. Itu malaikat. Triliunan malaikat mendengarkan riuh, menyaksikan Allah menyebut kita. Siapa kita disebut-sebut karo Allah? Dengan apa? Duduk berzikir. Hakikat. Tapi manusia mau wis mengkono tetep bae ora percaya. Sing percaya makan Samsung maning baru setiap minggu hadir. Orang tak sebut lah. Maju dulu. Iku kenapa tidak percaya? Karena si Mang Iblis iku ora bakal seneng. Ana satu cerita ning zamannya Nabi Musa. Ada seorang pemuda yang galau, cerita-ceritakan. Galau memikirkan kehidupannya melaku di pinggir puing tembok. Melaku di pinggir puing pas ning tembok ana sing arep ngegebluk. Arep tendenan, tiba-tiba pemuda itu berpindah secepat kilat. Dibopong, diselamatkan karo wong tua. Alhamdulillah, sampai umur dada mungkin. Aduh, untung bae mamang nyelametkan kita. Lamun ora diselametkan, mati kita merobohan tembok. Siapa mamang ini? Alhamdulillah. Kita ke iblis. Apa nyelametkan kita? Kita ora ikhlas, lamun sampean ku ketibanan tembok mati pun termasuk mati jihad. Apa? Lamun perang sahid mati sahid dunia. Lalu mati sahid pasti dihisap neraka, dihisap mandi surga gara-gara kerubuhan tembok. Kita ne ora ikhlas, makanya tak tolong. Kau bayangkan semonone sampai menolong supaya aja mati sahid. Jangan-jangan kita lagi pusing paleng. Aduh, biasanya nih pengajian mah rada tenang nanti. Arep ning pengajian lah. Ora pugu-pugu setan nolong. Ana telepon, ana WA majinteng. Ngopi yo. Ning kafe. Ngopi berani ke? Ana atau diajak mau ngundung lagi pusing, diajak Pak Lurah, nggak mau Bismillah. Radio lagi musim, kecuali nolongi uang ya. Iki ceritanya. Kamu coba terus lagi pusing, apa? Di tempat biasa. Tolong apa mau kan? Yolah, metu ki. Nah,
Jangan-jangan si ngajak kita pun sebenarnya suruhan iblis. Orang tegel, orang tega iblis pun, namun kita nemancing surga. Orang tega lamun hati kita kin berzikir karo pangeran. Kowe mbok katan mati mancing surga. Kerunya jare iblis. Jangan-jangan. Kula gini tolong nih karo Kang Budi, tapi kan kudu suruhan kan. Gerimis nongko ini ditelepon. Alhamdulillah. Berangkat ke Ustaz. Siap berangkat. Ustaznya masih bagus-bagus baik. Nah itu ya. Pada hakikatnya tidak ada dosa, mau dosa besar pada hakikatnya kalau disandingkan dengan rahmat Allah itu tidak ada apa-apa, kosong. Mana ada di satu cerita juga kalau boten salah kita Tambiru Ghafilin atau apa ya? Di zaman Nabi Musa ada seorang pemuda sebagai anak berapi gawe onar ben kampungan. Wis sekampung sengit kabeh ngomong. Akhirnya diusir dibuang di padang gurun. Nah di padang gurun dewek kan, ya mungkin karena cuaca yang ekstrim tidak tahan, mati harapan. Ketika najah, ingat nih pangeran, ya Allah. Berarti kita kan ibu kita kepren. Seandainya kita kena arep mati ditekak, berarti juk ampura ya Allah. Juk ampura meminta ampun kepada Allah. Gurun pasir pun. Ketika najak, tiba-tiba yang mau diucapkan pada tekak istrinya, anaknya. Akhirnya uang pun mati di dalam pangkuan ibunya. Nah, akhirnya Nabi Musa diberi wahyu untuk mengkuburkan orang itu, membawa pulang ke kampungnya, disolatkan seperti biasa orang mati. Masyarakat heran, kenapa sampai orang ini disolati Nabi Musa? Nah, Nabi Musa menceritakan ketika najah orang ini mau meninggal, meminta ampun kepada Allah. Dengan rahmat Allah diampuni, bahkan permintaan terakhirnya itu didatangkan anak dan ibunya itu adalah malaikat yang diserupakan menjadi keinginan. Bayangkan dosa-dosa yang bikin onar, mungkin pemabok, pemain, penzina, diampuni ketika najah, hilang kabeh pun. Karena apa? Rahmat Allah. Padahal kan seperti itu. Nah makanya apa itu fadl Allah nih wa huwa utai fadl Allah itu usaihi iku ngwehakane suci-suci bil ghairi iwadin kelawan ora urip-urip. Allah memberikan sesuatu tanpa meminta sesuatu. Bal jami'u dzunubika bal balikanta utawi sekabeh dosa sira hina idin di dalam waktu itu sogo irun iku dadi dosa cilik. Faidah doharot mat sekarang dohir sifatul fadli, apa sifat fadole Allah liman ahabbahu kedua wong kang demen Allah hu ing siman ko syaratnya ya mau kan syaratnya dosamu dianggap kecil dengan syarat ketika Allah cinta kepada kita. Ya, ketika Allah cinta kepada kita. Bagaimana cara kita mendapatkan cinta kepada Allah? Kula wenten hafalan hadis Jatena man ahya sunnati faqad ahaban. Sapa-sapa demen melakoni sunnah-sunnah isun faqad ahabani, maka teman-teman demen si wong niki isun. Faman ahabani kana ma'i fil jannah.
Lamun wong demen ning isun berarti wong pun ning surga karo isun. Nah, kan murid pakan sunnah. Murid pakan sunnah. Gimana murid apa sunnah? Pasti sunnah. Malam Jumat. Sunnah. Wah, iku mah sunnah apa? Sunnah lamun we sunnahan malam Jumat. Kayak meriang Kang Adit bah. Yasin nanti ya. Yasin. Hai Yasin. Yasin lah. Oh, Yasin. Wajib Yasin. Idmahalat mangka dari lebur sayatuhu apal kaalane si wong warojaat lan balik kabairuhu apa dosa cerita si wong sogo iron ing dos kabairuhu apa dosa gedene si wong sogo iron ing dadi dosa cilik koya dengan syarat kita dicintai Allah maka dosa besar kita menjadi kecil. Walida kola sadli walida lan karena iki kola mandika ngucap asadli sapa Syekh Sadli pendiri Sadiliyah. Sadiliyah iki sing penulis saya Ibnu Athaillah ini adalah murid cucu murid. Jadi Syekh Sadiliyah punya murid ya, nah muridnya lagi ini cucu murid. Apa aja ngucape qadasallahu sirruhu ucapannya berupa doa. Biasanya doa ini dibaca nih ya ning khutbah Jumat katuran ya hafal waj'al sayiatina sayiati man ahbabta. Ya Allah ij'al mugi ngedadekaken Tuhan sayiatina ing sakehe kaalaan kita sayiati man ahbabta ing ala ne wong kang demen Tuhan wala taj'al lan aja ngedadekaken Tuhan hasanatina ing kebagusan isun hasanati man abghota ing kebagusan wong kang sengit sirah koya. Jadi iki doa bangkit katuran diapal. Jadi apa doanya yang ya Allah jadikanlah keburukanku amal burukku seperti amal buruknya yang engkau cintai dan jangan jadikan kebaikanku orang yang amalnya orang yang kau benci. Contoh anak kita pun karena kita diliputi rasa cinta ketika anak pun ngejengkelaken nangis waktu bengi ngeganggu wong turu ya ora puku-puku pengen biyen cuma karena kita diliputi cinta hati kita tidak marah malah kita berusaha menenangkan mendiamkan bila perlu berusaha memberikan apa yang dia minta karena apa ada rasa cinta di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, kebaikan sebesar apapun, kebaikan kita akan dianggap tidak ada kalau kita benci kepada orang tersebut. Kita tidak pernah dilirik, tidak pernah dilihat kebaikan kita dianggapnya bahkan tidak ada. Karena apa? Kita benci pada orang tersebut. Semoga itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapat manfaat. Mohon maaf bila banyak pastinya salah kata, saya mohon maaf secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.